Shalom, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Sehat, kuat, dan makmur, dan diberkati selalu dan tidak pernah putus-putusnya diberkati oleh Tuhan yang Maha Kudus. Bagaimana kondisi dalam pekerjaan kalian sebagai karyawan, sebagai asisten rumah tangga, sebagai karyawan di usaha-usaha di rumah? Mudah-mudahan kalian kabarnya baik dan memiliki bos-bos yang baik, dan selalu pembayaran gajinya selalu lancar dan tidak ada yang ditahan gajinya oleh para bos. Sebagai bos maupun dia usaha kecil, usaha besar, usaha di dalam rumah, ataupun dia hanya menggaji seorang asisten rumah tangga atau menggaji seorang supir, dia itu harus berlaku adil dan jujur, memberikan hak pekerjanya dengan benar, membayarnya dengan benar. Karena ada firman-Nya Kolose 4 ayat 1, berlakulah adil dan jujur. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hamba-Mu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Sebagai bos atau sebagai manajer atau sebagai kepala bagian atau sebagai kepala pengawas atau dia sebagai mandor, ingat, jangan pernah mengancam pekerjaan orang yang sudah bekerja di tempatmu. Tuhan mendengar seruan karyawan-karyawannya, Tuhan mendengar seluruh seruan-seruan bawahanmu, Tuhan mendengar seruan-seruan anak buahmu di tukang-tukang bangunan misalnya gitu ya. Tuhan juga mendengar seruan bawahanmu sebagai asisten rumah tangga yang upahnya ditahan. Berikanlah upah yang patut diterima seorang pekerja. Misal seorang karyawan itu lembur, demi mencari nafkah untuk keluarga dia berani lembur, tapi si bos ini membayarnya dengan seenak-enaknya dan semena-menanya. Dan pada saat seorang karyawan sudah menggolkan suatu hal, dia sudah berjanji akan dibagi nih karyawan-karyawan yang ada di bagian itu, tetapi dia tidak menggolkannya dan dia dapatnya ratusan juta, tapi yang sudah menggolkan dengan timnya hanya mendapatkan tidak ada dari 10% atau 20% dari yang didapat. Itu juga tidak boleh, karena engkau punya Tuhan yang di surga yang melihat keadaanmu, kelicikanmu, dan kebohonganmu. Sebagai bos, nikmati hasilnya tuh dari berapa ratus juta, hasilnya ratusan juta, tapi kasihan karyawannya yang sudah menggolkannya. Jadi berlakulah jujur. Upah adalah hak pekerja, bukan hadiah. Ingat, sekali lagi saya katakan, upah adalah hak pekerja, bukan hadiah. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Itu ada di Roma 4 ayat 4 yang mengatakan, kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Roma 4 ayat 4. Memeras pekerja dan menahan upahnya adalah dosa. Dosa. Ya, jadi tidak boleh kita menahan upah dari seorang karyawan. Nah,
baik dia yang tinggal di rumah, baik dia saudaramu yang ikut bekerja denganmu, ya, jangan pernah menahan upah mereka dan harus engkau bayar sebelum matahari terbenam. Dan Tuhan akan menghakimi mereka yang menindas pekerjanya. Untuk para karyawan, Tuhan tidak akan pernah menyuruh Anda diam dalam menerima keadaan yang buruk. Ingat, Tuhan tidak akan pernah diam untuk Anda sebagai karyawan untuk menerima keadaan yang buruk. Udahlah, aku hanya karyawan, terima aja. Ya udahlah, aku hanya saudaranya. Tapi digaji tidak semenah-menah. Itu kalian harus percaya. Penyedia dalam hidup Anda adalah Tuhan, bukan para bos, bukan para manajer, bukan para kepala bagian, bukan mandormu yang menandatangani cek untuk gaji Anda, tapi Tuhanlah penyedianya. Jadi bawalah doa dalam segala kehidupanmu supaya para bos, para mandor, kepala bagian, manajer mempunyai hati bijak dan adil. Bless you, selamat pagi, tetap semangat, tetap sehat. Tuhan, terima kasih atas penyertaan yang Kau berikan, terima kasih atas keselamatan yang Kau sediakan untuk kami semua umat-umat-Mu Tuhan. Saya percaya bahwa semua agama pun membutuhkan satu keselamatan. Karena itu saya percaya Engkau memberikan keselamatan dimanapun mereka berada, baik yang ada di Depok, Cianjur, Cilegon, Cimahi, baik yang ada di Cilodong, Depok, Bogor, baik yang ada di Medan, Patimura, baik yang ada di Kisaran, Kampung Selamat, Kampung Pajak, Rantau Prapat, baik yang ada di Aceh, ada di Lampung, ada di Tasikmalaya, ada di Denpasar, Bali, ataupun yang ada di Bangka Belitung, di Kalimantan, di kepulauan di Kalimantan, baik yang ada di Banjarmasin, Tarakan, baik yang ada di Sidoarjo, baik yang ada di Purwokerto. Kau berikan keselamatan, Kau berikan kebahagiaan kami masing-masing setiap keluarga. Tuhan, Kau juga memberkati kedua orang tua saya, memberkati kedua orang tuanya Pak Heri, memberkati ibu kandungnya Pak Basuki, memberkati Pak Basuki, Pak Heri, Thomas, Evelyn, Ari Prakoso, Bulan Indri, memberkati adiknya Pak Heri, memberkati kembaran saya, dan Kau juga memberkati teman-teman saya dimanapun berada, teman-teman saya yang ada di lingkungan kehidupan pribadi saya, sahabat-sahabat saya, dan hamba-hamba Tuhan dimanapun berada. Kau berkati mereka Tuhan dengan berlimpah-limpah, dengan diberikan kesehatan, kekuatan, dan kemakmuran dan panjang umur. Terima kasih Tuhan. Amin. Semua orang harus tahu. Semua orang harus tahu. Semua orang harus tahu. Semua orang harus tahu. Siapa Yesus? Yesus ada sobat kita, amat kudus dan benar. Ia dengan sukacita hentak kita bergema. Asal kau berdiri
firman-Nya. Kalau hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Kalau hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Dari terbit matahari sampai pada masuknya dia. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau